Tak ada suara pecahan kaca, tak ada pertengkaran hebat. Yang ada hanya keheningan panjang di ruang tamu saat seorang istri sah akhirnya memahami satu kenyataan pahit. Perempuan kedua itu tidak datang dari luar, tapi hidup di rumah yang sama dengannya. Selama ini, ia memasak untuk suaminya, membersihkan rumahnya, dan tersenyum pada perempuan yang ternyata berbagi cinta dengan laki-laki yang sama. Pengkhianatan ini tidak terjadi dalam satu malam, tapi tumbuh perlahan. Di balik alasan kasihan, di balik kata keluarga, dan di balik topeng suami yang terlihat setia. Saat kebenaran terungkap, bukan amarah yang pertama muncul, melainkan rasa hancur yang tak bisa dijelaskan dengan air mata. Inilah kisah nyata tentang kepercayaan yang dikhianati tepat di tempat yang seharusnya paling aman, rumah sendiri. Sebelum cerita ini berlanjut lebih dalam, dukung terus channel NH Story dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dukungan kalian membuat kisah-kisah nyata penuh pelajaran seperti ini bisa terus diangkat agar menjadi pengingat bahwa perselingkuhan bukan sekadar pengkhianatan cinta, tapi juga perusak keluarga dan masa depan. Rina bukan istri yang sempurna, tapi ia istri yang setia. Selama 18 tahun pernikahan, ia percaya rumah tangganya berdiri di atas kejujuran. Suaminya dikenal sebagai pria baik, ayah yang hadir, dan pasangan yang jarang pulang larut. Tak pernah sekalipun Rina membayangkan bahwa orang yang akan merusak keluarganya justru masuk ke rumah mereka dengan izin dan kepercayaannya sendiri. Ia tak tahu, kebaikan hatinya sedang dijadikan celah untuk sebuah pengkhianatan yang perlahan menghancurkan segalanya. Hari pertama Sari datang ke rumah itu, Rina tidak merasakan apapun selain rasa kasihan. Perempuan itu terlihat lelah, membawa satu koper kecil dan wajah yang tampak kehilangan arah. Arman memperkenalkannya sebagai sepupu jauh yang sedang mengalami masalah rumah tangga dan kesulitan ekonomi. Dengan suara penuh iba, Arman meminta Rina mengizinkan Sari tinggal sementara, sampai keadaannya membaik. Rina mengangguk tanpa banyak tanya. Baginya, membantu keluarga adalah hal wajar. Ia bahkan menyiapkan kamar tamu, mencuci pakaian Sari, dan memastikan perempuan itu merasa diterima. Di hari-hari awal, semuanya terlihat normal. Sari sopan, jarang bicara, dan sering membantu pekerjaan rumah. Rina merasa telah melakukan hal yang benar sebagai seorang istri dan manusia. Namun waktu berjalan, dan sementara itu berubah menjadi minggu, lalu bulan. Kehadiran Sari tak lagi sekedar tamu. Ia mulai bangun paling pagi, menguasai dapur, dan hafal kebiasaan Arman, kopi tanpa gula, baju kerja yang disetrika rapi, bahkan jam pulang suaminya. Hal-hal kecil yang seharusnya menjadi wilayah Rina, perlahan berpindah tangan tanpa ia sadari. Yang membuat Rina mulai gelisah bukanlah tindakan Sari semata, melainkan perubahan sikap Arman. Ia sering membela Sari untuk hal-hal sepele. Jika Rina menegur, Arman berkata, "Dia sudah banyak masalah, jangan ditambah." Kalimat itu terdengar wajar, tapi diulang terlalu sering hingga terasa seperti jarak yang sengaja diciptakan. Ada momen-momen ganjil yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tatapan mata yang tertangkap basah, lalu segera dialihkan. Percakapan yang terhenti saat Rina masuk ruangan. Senyum kecil yang muncul di wajah Arman saat Sari tertawa. Semua terlihat sepele, tapi intuisi seorang istri jarang salah. Rina mencoba menepis perasaannya sendiri. Ia tidak ingin menjadi istri yang penuh curiga. Ia meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah rasa lelah dan pikiran berlebihan. Lagi pula, Sari tinggal di rumah mereka atas izin dan kebaikannya sendiri. Tak mungkin Arman tega mengkhianatinya dengan cara sekejam itu. Begitu pikir Rina. Namun setiap malam, saat rumah mulai sepi, Rina merasakan kehangatan yang dulu ia miliki dengan suaminya semakin menjauh. Arman lebih sering sibuk dengan ponsel, lebih banyak diam, dan lebih jarang menatapnya dengan penuh perhatian. Anehnya di saat yang sama,
Sari justru tampak semakin betah, seolah rumah itu bukan lagi sekadar tempat menumpang. Tanpa disadari Rina, batas antara tamu dan penghuni telah kabur. Dan lebih menyakitkan lagi, batas antara saudara dan kekasih mulai dilanggar. Diam-diam, perlahan, tepat di dalam rumah yang ia jaga dengan sepenuh hati. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia merayap pelan, seperti retakan kecil di dinding rumah yang awalnya tak dianggap berbahaya. Rina mulai menyadari ada sesuatu yang bergeser, meski ia tak tahu pasti sejak kapan. Arman tak lagi sehangat dulu. Pulang tetap tepat waktu, tapi kehadirannya terasa kosong. Tubuhnya ada, pikirannya entah di mana. Percakapan mereka semakin singkat dan dangkal. Pertanyaan sederhana seperti, "Bagaimana harimu?" sering dijawab dengan anggukan atau senyum tipis. Arman lebih sering menunduk menatap ponsel, jarinya bergerak cepat, lalu berhenti saat Rina mendekat. Jika ditanya, jawabannya selalu sama, urusan kerja. Yang paling menusuk bagi Rina adalah perubahan dalam hal-hal kecil. Sentuhan ringan di bahu yang dulu rutin kini menghilang. Tatapan mata yang biasanya penuh perhatian, kini terasa terburu-buru. Rina mencoba merapikan diri, memasak makanan kesukaan Arman, bahkan mengalah dalam banyak hal. Namun semua usahanya seperti jatuh ke ruang hampa. Di sisi lain, Sari justru semakin terlihat hidup di rumah itu. Ia tak lagi canggung, ia hafal letak semua barang, tahu jadwal Arman, dan sering menjadi orang pertama yang menyambut kepulangan suaminya. Kadang, Rina mendapati Sari sudah menyiapkan teh hangat sebelum Arman sempat duduk. Hal kecil, tapi cukup membuat dada Rina terasa sesak. Rina mulai merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Setiap kali ia hendak menegur atau mempertanyakan sesuatu, ada rasa bersalah yang muncul lebih dulu. Arman selalu punya pembelaan untuk Sari. Dia capek. Dia cuma mau membantu. Kamu terlalu sensitif. Kalimat-kalimat itu terdengar lembut, tapi perlahan mengikis kepercayaan diri Rina. Malam hari menjadi waktu paling berat. Saat anak-anak tidur dan rumah mulai sunyi, Rina sering menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berputar-putar. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia berubah menjadi istri yang membosankan? Apakah usia dan rutinitas telah membuat Arman menjauh? Ia mencari kesalahan dalam dirinya, bukan pada suaminya. Namun naluri seorang istri terus memberontak. Ada energi yang berbeda setiap kali Arman dan Sari berada di ruangan yang sama. Bukan sesuatu yang terang-terangan, tapi cukup untuk dirasakan. Sebuah kedekatan yang terlalu nyaman, terlalu akrab, dan terlalu sunyi untuk disebut wajar. Rina pernah mencoba berbicara baik-baik. Ia menyampaikan kegelisahannya dengan suara pelan, berharap Arman mengerti. Tapi jawaban Arman justru dingin. Ia menuduh Rina berlebihan dan tidak percaya padanya. Sejak saat itu, Rina memilih diam. Ia takut, bukan pada kebenaran, tapi pada kemungkinan bahwa firasatnya benar. Tanpa Rina sadari, jarak antara ia dan suaminya semakin lebar. Dan di celah jarak itulah, kehadiran Sari semakin mengisi ruang yang seharusnya menjadi milik Rina. Sesuatu sedang tumbuh, bukan lagi sekedar kecurigaan, melainkan pengkhianatan yang menunggu waktu untuk terungkap. Hari itu seharusnya berjalan biasa. Tidak ada firasat buruk, tidak ada pertengkaran, tidak ada tanda bahwa hidup Rina akan berubah selamanya. Arman berangkat kerja lebih pagi dari biasanya. Tergesa-gesa, bahkan lupa membawa ponselnya. Benda itu tertinggal di meja ruang tamu, tergeletak begitu saja. Sebuah kesalahan kecil yang akan membuka rahasia besar. Rina tidak berniat memeriksanya. Ia hanya ingin memindahkan ponsel itu agar tidak jatuh. Namun saat layar menyala, sebuah notifikasi muncul. Nama pengirimnya membuat jantung Rina berhenti sesaat. Sari. Bukan panggilan biasa, bukan pesan keluarga.
Kalimat pendek itu terpampang jelas di layar. Aku capek terus sembunyi. Sampai kapan kita pura-pura? Tangan Rina gemetar. Nafasnya terasa berat. Ia berdiri kaku beberapa detik, berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu salah paham. Tapi naluri seorang istri memaksanya membuka pesan itu. Satu pesan berubah menjadi puluhan. Percakapan yang bukan hanya akrab, tapi intim. Ada panggilan sayang, ada keluhan rindu, ada janji-janji yang seharusnya hanya dimiliki seorang istri sah. Dunia Rina runtuh seketika. Semua potongan kejadian yang selama ini mengganggunya kini tersusun rapi. Tatapan mata, keberpihakan Arman, jarak yang tercipta, semua menemukan jawabannya. Pengkhianatan itu nyata, bukan di luar rumah, bukan di tempat jauh, tapi di bawah atap yang sama, di ruang yang ia jaga dengan kepercayaan penuh. Air mata jatuh tanpa suara. Rina duduk di lantai, memeluk lututnya sendiri. Ia merasa bodoh, merasa dimanfaatkan, merasa dikhianati oleh kebaikan yang ia berikan. Yang paling menyakitkan bukan hanya perselingkuhan itu sendiri, melainkan cara Arman menjadikannya penutup dan tameng. Saat sore tiba, Rina sudah kelelahan, bukan secara fisik, tapi batin. Arman pulang seperti biasa, menyapa singkat, lalu terdiam saat melihat ponselnya ada di tangan Rina. Tak ada teriakan, tak ada drama, hanya keheningan panjang yang terasa mencekik. "Sejak kapan?" tanya Rina lirih. Arman tak langsung menjawab. Diamnya adalah pengakuan paling jujur. Saat akhirnya ia bicara, suaranya terdengar berat. Hubungan itu sudah berlangsung lebih dari setahun. Dimulai dari rasa kasihan, lalu kedekatan, lalu melampaui batas. Semua terjadi di rumah yang sama, saat Rina sibuk menjaga peran sebagai istri dan ibu. Rina mendengarkan tanpa menyelah, bukan karena ia kuat, tapi karena hatinya sudah terlalu hancur untuk berteriak. Pada saat itu, ia sadar satu hal pahit. Kepercayaan yang hancur tidak pernah bisa kembali utuh. Dan sejak pesan itu terbaca, Rina tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Setelah pengakuan itu terucap, rumah terasa berubah. Dinding-dinding yang selama ini menjadi saksi kebersamaan, kini seperti menyimpan gema kebohongan. Rina duduk diam, menatap Arman yang berdiri di hadapannya dengan kepala tertunduk. Wajah pria itu tak lagi ia kenal. Bukan karena marah, tapi karena asing, seperti melihat orang lain yang memakai wajah suaminya. Arman mencoba menjelaskan. Kata-katanya berputar-putar, seolah mencari pembenaran. Ia mengatakan semuanya bermula dari rasa kasihan. Sari datang dalam keadaan rapuh, butuh sandaran, dan Arman merasa menjadi satu-satunya orang yang bisa menolong. Kedekatan itu, katanya, terjadi tanpa rencana. Ia tidak pernah berniat menyakiti Rina. Namun setiap kalimat yang keluar justru semakin melukai. Karena bagi Rina, perselingkuhan bukan tentang niat, tapi tentang pilihan. Rina akhirnya berdiri dan berjalan ke kamar. Di sana, ia melihat barang-barang Sari bercampur dengan miliknya. Sisir di meja rias, pakaian di lemari, seperai yang pernah disentuh bersama. Semua terasa menjijikan. Rina menyadari betapa lama ia hidup dalam kebohongan yang dirancang rapi oleh orang yang paling ia percayai. Malam itu, Sari dipanggil ke ruang tamu. Tidak ada amarah berlebihan, tidak ada kata kasar. Hanya tatapan mata Rina yang basah, namun tegas. Sari menangis, meminta maaf, mengatakan bahwa ia juga terluka dan terjebak dalam situasi yang salah. Tapi bagi Rina, air mata itu datang terlalu terlambat. "Aku membukakan pintu rumah ini untukmu," kata Rina dengan suara bergetar. "Bukan untuk menghancurkannya,
Anak-anak mulai merasakan perubahan. Mereka melihat ibunya lebih sering diam, ayahnya gelisah, dan suasana rumah yang tak lagi hangat. Rina berusaha tetap tersenyum di depan mereka, meski setiap senyum terasa seperti paksaan. Ia tak ingin anak-anak menjadi korban dari kesalahan orang dewasa. Arman memohon kesempatan. Ia berjanji akan mengakhiri hubungan itu, meminta Rina untuk bertahan demi keluarga. Namun bagi Rina, janji setelah pengkhianatan terdengar kosong. Ia bertanya dalam hati, berapa lama kebohongan itu akan terus berulang jika ia memilih memaafkan? Malam-malam berikutnya diisi dengan keheningan yang berat. Rina sering terbangun, memandangi wajah Arman yang tertidur, bertanya-tanya bagaimana cinta bisa berubah menjadi pengkhianatan sedalam ini. Ia menyadari satu hal penting. Tinggal bersama orang yang telah mengkhianatinya justru membuat lukanya semakin dalam. Di titik itulah, Rina mulai memikirkan pilihan yang selama ini ia takuti. Pergi bukan berarti kalah. Kadang, pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan sisa harga diri dan kewarasan. Dan di dalam hatinya, sebuah keputusan perlahan mulai terbentuk. Keputusan yang akan mengubah hidup mereka semua. Keputusan itu tidak datang dalam satu malam. Ia lahir dari banyak malam tanpa tidur, dari doa-doa yang tak lagi diiringi air mata, dan dari kelelahan batin yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rina tahu, apapun pilihannya akan ada luka. Namun ia juga sadar, bertahan dalam kebohongan hanya akan membuat luka itu semakin membusuk. Pagi itu, Rina bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, menyuapi anak-anaknya, dan membantu mereka bersiap. Tak ada yang berbeda di mata mereka. Tapi di dalam dada Rina, ada tekad yang akhirnya mengeras. Ia tidak ingin anak-anaknya tumbuh dengan melihat ibunya terus dikhianati, dan ayahnya hidup dalam dusta. Setelah anak-anak berangkat sekolah, Rina berbicara pada Arman. Suaranya tenang, tanpa gemetar. Ia mengatakan bahwa ia memilih pergi, bukan karena membenci, tapi karena tak lagi bisa mempercayai. Arman terdiam lama. Untuk pertama kalinya, pria itu terlihat benar-benar kehilangan. Ia mencoba menahan, berjanji sekali lagi, bahkan berlutut meminta maaf. Tapi Rina tahu, cintanya telah terlalu lelah untuk diyakinkan oleh kata-kata. Sari diminta meninggalkan rumah itu hari itu juga. Tak ada teriakan, tak ada penghinaan, hanya keheningan yang memalukan. Sari pergi dengan wajah tertunduk, membawa koper yang dulu pertama kali ia bawa masuk dengan izin Rina. Lingkaran itu akhirnya tertutup, dengan cara yang paling menyakitkan. Rina mengemas barang-barangnya perlahan. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan, tawa, harapan, dan mimpi yang kini terasa asing. Saat melangkah keluar, ia menoleh sekali lagi. Bukan untuk menyesal, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal pada perempuan lama yang terlalu sering mengalah demi orang lain. Hari-hari setelah kepergian Rina tidak mudah. Ia harus memulai hidup dari awal, menata ulang keuangan, menenangkan anak-anak yang bertanya-tanya, dan menghadapi malam-malam sepi yang panjang. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang ia rasakan kembali, ketenangan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina tidak hidup dalam kecurigaan. Arman kehilangan banyak hal sekaligus. Rumah terasa kosong, anak-anak tak lagi menyambutnya setiap pagi. Dan yang paling berat, ia kehilangan kepercayaan. Sesuatu yang tak bisa diperbaiki hanya dengan penyesalan. Ia belajar dengan cara paling mahal bahwa satu kesalahan bisa meruntuhkan seluruh hidup yang dibangun bertahun-tahun. Rina tidak tahu apa yang menunggunya di masa depan. Tapi, ia tahu satu hal pasti. Ia telah memilih dirinya sendiri. Dan terkadang, keberanian terbesar seorang istri bukanlah bertahan,
melainkan berani pergi ketika harga diri dan kejujuran tak lagi dihargai. Kisah Rina mengajarkan bahwa perselingkuhan bukan hanya tentang cinta yang berpindah, tetapi tentang kepercayaan yang dihancurkan perlahan. Kebaikan hati yang tak disertai batas seringkali menjadi celah bagi pengkhianatan. Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, bukan panggung kebohongan. Dalam pernikahan, kejujuran adalah fondasi yang tak tergantikan. Sekali runtuh, tak ada janji yang benar-benar mampu membangunnya kembali. Kadang, mempertahankan diri sendiri bukan berarti egois, melainkan bentuk keberanian untuk menghormati nilai dan harga diri. Karena cinta sejati tak pernah meminta kita bertahan dalam luka yang terus diulang.